Itu rasanya seperti membunuh rusa. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afina. Kali ini aku mau ceritain suatu kasus mengerikan yang harus dialami oleh anak perempuan yang masih berumur 13 tahun bernama Hailey. Di usia yang masih sangat muda, Hailey harus kehilangan nyawanya karena seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan lebih parahnya lagi, Hailey dan keluarganya harus menunggu 10 tahun untuk mendapatkan keadilan. Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu ya, seperti biasa, kalau video ini mengandung topik yang sensitif. Jadi siapapun yang nonton dimohon kebijakannya ya. Video ini juga aku buat tidak dimaksudkan untuk menghina, memfitnah, atau menyakiti siapapun. Niat aku mengangkat isu ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kasus-kasus yang seperti ini. Juga agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap sekitar. Nah guys, kira-kira siapa sih yang tega menghilangkan nyawa seorang anak kecil yang gak berdosa? Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita mulai ceritanya sekarang. Sebelum kita ke kronologinya, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih siapa Hailey. Hailey Dunn adalah seorang anak perempuan cantik berumur 13 tahun yang tinggal di kota kecil Colorado, Texas, Amerika Serikat. Hailey sendiri adalah anak yang tomboy, tapi menyukai barang-barang yang girly gitu ya, kayak glitter, terus barang-barang yang lucu, pokoknya girly banget gitu. Dia juga dikenal tuh sebagai anak yang sangat ceria, humoris, dan penuh energi. Hailey dikenal sebagai anak yang punya banyak bakat dan minat. Salah satunya adalah menjadi cheerleader, pemain saksofon, dan juga atlet. Pada usia 10 tahun, orang tua Hailey bercerai. Hailey beserta kakak laki-lakinya yaitu David, akhirnya tinggal bersama ibunya yang bernama Billie Jean. Ibunya ini mempunyai pacar baru yang bernama Sean Atkins. Mereka semua tinggal di Chestnut Street, Colorado, Amerika Serikat. Namun, walaupun ibu dan ayahnya sudah bercerai nih, Hailey tuh gak kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Ayahnya yang bernama Clinton atau Clint sangat-sangat dekat dengan anak perempuannya yaitu Hailey. Hailey tuh sering banget nyamperin rumah ayahnya yang memang ada di seberang rumah ibunya. Jadi gak jauh, bener-bener tetanggaan gitu ya. Terus Hailey juga sering banget nginep atau cuman sekedar nyamperin ayahnya ke rumahnya untuk say hi atau dinner bareng ayahnya gitu-gitulah. Kayak deket banget. Nah bahkan pada hari Natal nih tahun 2010 kemarin, Hailey lebih memilih untuk menghabiskan malam Natal bersama ayahnya dengan latihan tinju dibandingkan sama teman-temannya. Namun, tampaknya malam Natal tahun 2010 kemarin tuh menjadi malam Natal terakhir bagi Hailey. Pada tanggal 27 Desember 2010, kejadian yang mengubah segalanya terjadi. Pagi hari, sesudah menghabiskan waktu malam Natal bersama ayahnya, Billie Jean, ibunya Hailey, pergi nih bekerja sejam setelah pacarnya, Sean, yang pergi pada jam 5:30 pagi. Saat itu, Billie Jean harus bekerja selama 12 jam. Jadi di hari itu, ibunya mengira Hailey tuh bakalan pergi ke rumah ayahnya lagi, karena dia bakal sendirian gitu kan di rumah. Nah nggak lupa nih, ibunya juga selalu meninggalkan HP untuk anak-anaknya di rumah. Just in case kalau Hailey atau David harus menghubungi ibunya ataupun sebaliknya. Nah udahlah kan tuh, pagi dan siang terlewati, sore terlewati. Nah pada malam harinya nih, Sean menjemput Billie Jean dari tempat kerjanya lebih awal karena Billie merasa tidak enak badan. Sesudah dijemput, sampingnya di rumah, Billie menyadari kalau Hailey tuh nggak ada di rumah. Nanya lah Billie ke Sean, karena kan yang Billie tahu tuh sebelum Sean ngejemput Billie, Sean itu udah pulang ke rumah lebih awal karena katanya dia dipecat dari pekerjaannya. Waktu ditanya mengenai Hailey, Sean menjawab kalau waktu pas dia pulang, dia tuh melihat Hailey sedang menonton TV saat dia sampai rumah jam 3. Lalu Sean langsung menuju kamarnya, disusul lah sama Hailey yang mau minta izin nih kalau dia tuh mau ke rumah ayahnya. Dan sesudah ke rumah ayahnya, dia berencana untuk menginap di rumah temennya yang bernama Mary Beth. Di-okein sama Sean ini, oke, aja pergi gitu ya. Nah setelah Hailey pergi, Sean bilang kalau dia tuh sendirian selama kurang lebih 1 jam karena setelah itu David dan teman-temannya datang untuk bermain video game. Nah dari situ mendengar jawaban Sean yang bilang kalau Hailey itu lagi nginep di rumah temennya, ibunya ya oh ya udah kalau gitu berarti aman gitu. Akhirnya mereka tidurlah lebih awal. Nah pagi harinya Billie menghubungi Clint nih, ayah dari Hailey, tapi Clint berkata bahwa Hailey tuh kemarin gak datang ke rumahnya sama sekali. Ngerasa ada yang aneh, Billie mencoba menghubungi teman-teman Hailey termasuk orang tua dari Mary
Beth ini yang bilangnya kalau Hailey tuh nginep di rumah Mary Beth. Tapi berbeda dari pernyataan Sean kemarin, pada hari itu Hailey tuh nggak pernah mengunjungi rumah Mary Beth, apalagi menginap. Billie Jean khawatir lah, dia mikirnya kalau Hailey tuh udah diculik waktu pas dia pergi ke rumah ayahnya atau malah kabur gitu loh. Akhirnya Billie Jean melaporkan Hailey sebagai orang hilang kepada polisi. Awalnya polisi membuat kasus Hailey itu sebagai kasus anak yang kabur karena kan nggak bisa langsung jadi kasus anak hilang gitu. Tapi nggak lama setelahnya polisi mengubah kasusnya sebagai kasus anak hilang. Nah, karena kota tempat tinggal Hailey itu kota kecil, kasus hilangnya Hailey itu menyebar dengan cepat dan membuat komunitas-komunitas di wilayahnya tuh ikut membantu mencari Hailey. Bahkan ya guys, saking viralnya kasus ini pada saat itu, media-media lokal pun ikut memberitakannya. Ayah Hailey yang memang sangat dekat dengan Hailey merasa sangat hancur dan putus asa mendengar kabar Hailey hilang. Dia nyari Hailey setiap hari dari mulai jalanan, dari ke gang-gang kecil, sampai ke tempat pembuangan sampah. Pencarian pun juga diperluas ke wilayah yang lebih luas dan terbuka. Tapi anehnya nih guys, menurut orang-orang sekitar yang membantu mencari Hailey, Billie Jean tuh terlihat nggak sekhawatir Clint gitu. Yang kalau Clint kan yang tiap hari nggak berhenti mencari anaknya, kalau Billie Jean tuh kayak nggak sekhawatir itu gitu. Bahkan nih reporter-reporter yang meliput kasus Hailey ini menambahkan kalau Billie Jean ini tuh nggak mau ikut serta dalam pencarian dan sudah cukup puas dengan menyebarkan flyers dan melakukan interview dengan media. Nah, waktu ditanyain, Billie Jean tuh beralasan kalau dia tuh nggak sanggup kalau harus ikut mencari di hutan atau lapangan karena takut menemukan anaknya itu dalam keadaan yang sudah tidak hidup lagi. Ya, mungkin ketakutan orang tua kali ya guys ya. Jadi kayak nggak sanggup aja gitu kalau tiba-tiba harus ketemu sama anaknya tapi dalam bentuk sudah tidak bernyawa. Beda cerita lagi nih sama Sean yang boro-boro ikut nyariin Hailey. Sean ini bahkan gak ikut menyebarkan flyer, tapi setiap ditanya sama media, dia tuh jawabannya tuh kayak seakan-akan sangat peduli gitu sama Hailey. Jadi waktu ditanya kayak, gimana nih pencarian Hailey, gimana nih? Sean itu selalu jawab kayak, aku berharap Hailey itu cepat-cepat pulang, kami sangat mencintai Hailey, gitu-gitulah gitu. Dan yang lebih anehnya lagi guys, pada saat itu tuh polisi gak menyelidiki Sean sama sekali. Padahal nih banyak orang yang ditanyain sama polisi, termasuk beberapa pelaku pelecehan yang pernah tertangkap di wilayah itu. Jadi aneh ya guys ya, orang-orang tetangga-tetangganya semuanya ditanyain gitu. Tapi si Sean ini enggak. Bahkan pada tanggal 29 Desember, tepatnya pada hari Rabu, rumah Clinton dan Billy pun ikut diperiksa. Besoknya, National Center untuk kasus anak hilang dan eksploitasi anak ikut terlibat dalam kasus ini. Sampai-sampai anjing pelacak pun ikut dikerahkan untuk melacak baunya Hailey. Nah, waktu dilacak, anjing pelacak tuh menuntun mereka ke motel terdekat di sana. Namun saat ditanya, staf motel mengaku gak pernah melihat Hailey di sekitar motel ini. Pernyataan ini pun didukung oleh tidak adanya keberadaan Hailey yang terlihat di CCTV. Jadi di motel itu aman lah ya. Polisi pun udah memeriksa, mencari-cari petunjuk di kamar-kamar motel yang berjumlah 24 kamar, tapi gak ada apapun. Aman, clear. Nah, tapi kalian mau tahu gak nih guys, apa yang ngebuat emosi aku? Nah, ini kan semua lagi riuh gitu ya, lagi nyari-nyariin Hailey, lagi ribet nyariin Hailey. Bahkan orang-orang yang istilahnya gak kenal sama Hailey pun tuh ikut bantu nyariin ya guys. Tapi nih si Billie Jean yang which is adalah ibunya Hailey sama pacar ibunya si Sean ini malah ngadain pesta malam tahun baru di tanggal 31 Desember, 4 hari setelah Hailey menghilang. Pas ditanya nih kenapa kok ngadain pesta, Billie Jean tuh beralasan kalau dia tuh nggak sadar ini tuh pesta. Billie tuh nganggepnya kalau keluarga dan teman-temannya yang datang tuh cuman buat menyemangati dia doang. Jadi orang-orang yang datang ke pestanya itu tuh Billie Jean tuh nganggepnya kayak ini tuh cuman buat nyemangatin doang, bukan pesta. Mendengar alasan dari Billie Jean, Clint yang tinggal di seberang rumah Billie, yang benar-benar tinggal di seberang rumahnya gitu ya, berkata bahwa saat dia mencari anaknya di teras rumahnya memakai teropong, Billy dan Sean memang benar-benar terlihat berpesta semalaman, saling menyemangati itu enggak. Emang benar-benar berpesta aja semalaman suntuk. Tapi ya, despite of kelakuan ibu dan pacar ibunya itu, pencarian Hailey tetap berlanjut. Bahkan pada tanggal 4 Januari 2011, Texas Rangers dan FBI ikut menyelidiki kasus ini. Jadi nggak cuman polisi aja ya, tapi Texas Rangers, terus National Center untuk anak hilang dan eksploitasi anak, terus FBI juga ikut terjun dalam kasus ini. Bahkan pada saat itu lebih dari ratusan billboard memasang foto dan informasi mengenai Hailey. Dan akhirnya
akhirnya berita hilangnya Hailey ini tuh makin viral lah guys. Saking viralnya kasus ini tuh sampai menjadi berita nasional guys, ketika salah satu reporter terkenal yaitu Nancy Grace menginterview Billie Jean dalam acara di beritanya. Dalam interviewnya, Nancy Grace ini tuh ngomong kayak seakan-akan orang-orang netizen tuh mencurigai pacar dari Billie yaitu Sean, karena kan ngelihat dari gerak-geriknya, ngelihat dari mungkin sifatnya waktu pas di interview atau gimana tuh netizen tuh udah mencurigai Sean. Tapi nih, walaupun begitu, ibu dari Hailey ini, si Billie Jean, tetap membela pacarnya dengan berkata kalau Billie Jean memang tidak melihat sosok ayah dalam diri Sean, tapi Sean dan Hailey sangat dekat seperti teman. Beda lagi nih dengan statement dari teman dekat Hailey yang berkata kalau Hailey tuh nggak suka Sean sama sekali. I don't want to be here right now. I'm gonna be here with you because I don't feel right with my stepdad. Malah Hailey tuh ngerasa takut sama Sean. Statement ini pun didukung oleh nenek Hailey yang bernama Connie yang berkata kalau Hailey itu sering merasa tidak tenang dan takut untuk tidur karena bayangan Sean sering terlihat saat tengah malam di luar pintu kamarnya. Things that Hailey used to tell me about the man. What kind of things? She didn't like him. She didn't trust him. She was afraid of him. Akhirnya detektif yang mengusut kasus ini meminta Billie dan Sean untuk melakukan tes poligraf atau tes kebohongan. Tapi saat selesai nih, mereka tuh malah diminta untuk melakukannya lagi karena ternyata saat melakukan tes mereka sedang dalam pengaruh narkotika. Bayangin guys, lagi diusut nih kasus anaknya, lagi mau mengungkap kasus anaknya, mereka malah mengkonsumsi narkotika, malah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Namun waktu ditanya lagi, Billie Jean mengelak nih bahwa obat yang dia konsumsi itu adalah obat anti cemas yang memang diresepkan oleh dokternya. Alasannya itu guys. Nah lain halnya dengan Sean, dia tuh kabur guys saat tes poligraf sebanyak 2 kali. Dan untuk yang ketiga kalinya, Sean hanya bisa menyelesaikan stage pertama dari tes tersebut karena dia merasa para detektif tuh memaksa dia untuk mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Namun entah pada saat itu Sean ini masih dalam pengaruh obat-obatan atau emang kelepasan atau gimana gitu ya. Dari hasil tes Sean yang hanya melakukan stage pertama ini, detektif tuh mendapatkan hasil yang sangat menarik. Apa menariknya? Nah, waktu detektif nanya di mana kira-kira keberadaan Hailey, Sean meresponnya dengan menjawab di wilayah Scary. Saat ditanya lagi siapa kira-kira yang polisi harus curigai, Sean menjawab lagi nih, kami berdua. Kami berdua di sini tuh ya merujuk ke dia sama ke Billie Jean. Nah, alat poligrafnya pun menunjukkan kalau jawaban-jawaban dari Sean ini adalah jawaban yang jujur, bukan bohong. Tapi waktu dimintain keterangan lebih lanjut nih soal jawaban-jawabannya, Sean tuh menolak untuk menjelaskan atau menjawab lebih lanjut. Sebelum akhirnya dia kabur dan tidak menyelesaikan keseluruhan tes tersebut. Selain dari jawaban-jawaban jujur Sean ini, hasil dari tes poligraf tersebut terindikasi adanya kebohongan dalam jawaban dari beberapa pertanyaan lainnya yang diajukan. Nah, aku nggak ngerti ya guys, kenapa dari hasil tes poligrafnya Sean, polisi tuh nggak mengusut lebih lanjut gitu. Padahal kan dari jawaban jujurnya Sean aja tuh harusnya udah dicurigain banget gitu ya. Apa mungkin karena bukti-buktinya belum kuat? Atau karena Sean nggak nyelesain tesnya jadi nggak valid? Aku nggak ngerti. Tapi kalau kalian punya pendapat kalian sendiri, tulis di komentar ya. Saat berbulan-bulan berlalu, polisi melanjutkan penyelidikan dengan menyelidiki HP dan riwayat dari rekening banknya Billie dan Sean. Tempat kerja Sean pun nggak luput dari penyelidikan. Dan ternyata nih guys, berbeda dari pernyataan awal Sean yang bilang kalau dia tuh dipecat dari pekerjaannya, ternyata enggak guys. Bosnya itu sendiri bilang kalau Sean itu enggak dan belum dipecat dari pekerjaannya. Nah, dari sini mulailah tuh terbuka kebohongan-kebohongan dari Sean. Yang pertama nih guys, bos dari Sean yang diwawancarai oleh polisi bilang kalau dia tuh sebenarnya nggak memecat Sean, tapi Sean sendirilah yang resign langsung di tempat. Awalnya Sean ini tuh datang pada jam 6 pagi, membeli minum sebelum menyatakan berhenti kerja, langsung mengembalikan seragamnya kepada bosnya. Dan pada jam 10 lebih 6 pagi akhirnya Sean pergilah dia dari tempat kerjanya. Mendengar itu,
Polisi tanyalah ke si Sean, bener nggak nih kamu kayak gini-gini, sebenarnya gini-gini? Ngakulah si Sean kalau dia berbohong tentang pemecatan tersebut karena berusaha untuk menghindari pertengkaran dengan Billie Jane. Lalu Sean ini melanjutkan alibinya yang bilang kalau selepas dari tempat kerjanya itu, Sean pergi ke rumah ibunya yang berada di Big Spring untuk menggunakan komputer agar dia bisa menandatangani tunjangan pengangguran. Tapi riwayat di HP-nya Sean ini nunjukin kalau di antara jam 6:30 dan jam 7:04 pagi, Sean tuh sedang berada di Menara Colorado, yang mana jaraknya tuh hampir 50 mil dari Big Spring. Jadi Sean yang bilang habis dari tempat kerjanya langsung ke Big Spring ya itu bohong, karena data menunjukkan kalau dia tuh lagi di Menara Colorado pada jam-jam tertentu itu. Gak hanya itu, HP Sean juga menunjukkan nih kalau Sean tuh pernah berada di wilayah Scary pada hari itu. Sean bilang ke polisi kalau setelah dia mengunjungi ibunya, dia tuh langsung pulang ke Colorado. Dia nyampe jam 3 sore dan melihat bahkan ngobrol dengan Hailey pada jam 3:15 sore sebelum Hailey pergi ke rumah ayahnya. Nah, berbeda dengan pernyataannya, data dari HP Sean menunjukkan bahwa pada jam 2:40 sore, Sean itu masih berada di Big Spring, belum OTW pulang gitu. Nah, nextnya tuh nih ada pernyataan dari kakak laki-lakinya Hailey, yaitu David, yang mengatakan kalau pada saat dia pulang ke rumah, pada saat kejadian Hailey menghilang itu, sekitar jam 4 sore, pintu rumah itu terkunci dan tidak ada yang membukakan pintu. Bahkan setelah David menggedor-gedor pintunya pun gak ada yang buka gitu, hingga akhirnya dia harus memanjat jendela untuk masuk ke rumah. Setelah masuk rumah ini, David melihat Sean berdiri di lorong rumah dengan muka yang terlihat kebingungan dan panik gitu. Paman dari Hailey menambahkan kalau dia mengingat obrolan dengan Sean yang terdengar mencurigakan. Jadi saat paman Hailey berkata kalau dia tuh nggak percaya bahwa ada orang yang tega menyakiti anak kecil, Sean meresponnya dengan jawaban itu rasanya seperti membunuh rusa. Kok kayak aneh gitu ya jawabannya gitu ya guys. Rasanya seperti membunuh rusa. Sedangkan untuk riwayat rekening banknya terlihat nih kalau Billy itu mengambil sejumlah uang sebanyak $140 pada jam 6 sore saat Sean menjemput Billy dari tempat kerjanya. Billie Jane mengaku kalau uang yang dia ambil digunakan untuk membeli groceries. Jadi untuk kayak bahan-bahan di rumahnya lah ya, bahan-bahan makanan di rumahnya. Tapi ternyata uang itu digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang. Tahu bohong nih si Billie Jane, akhirnya polisi kembalilah menggeledah rumah Billy dan menemukan ratusan cetakan artikel online yang semuanya adalah tentang serial killers, sexual sadism, dan juga tentang pembunuhan anggota keluarga. Dan diketahui itu semua tuh artikelnya punyanya si Sean. Tapi saat itu juga Billy tetap membela Sean dan beralasan kalau mereka tuh hanya tertarik dengan cerita-cerita kasus kriminal. Jadi mereka nge-print artikel kayak gitu tuh ya karena memang tertarik aja gitu dengan kasus-kasus kriminal, bukannya apa-apa. Dan pada tanggal 12 Januari 2011, Sean officially dipertimbangkan menjadi tersangka dalam kasus Hailey. Jadi orang yang terlibat dalam kasus Hailey ini. Meski Sean membantah keterlibatannya dalam kasus ini, polisi tetap menjadikannya sebagai tersangka, baru tersangka ya guys. Tanggal 24 Februari, polisi dikejutkan lagi. Mereka menemukan lebih dari 100.000 foto pornografi anak ditemukan di memory stick milik Sean dan juga di komputer Sean yang berada di rumah ibunya. Sebuah laptop juga ikut disita oleh polisi. Tapi setelah disita, menurut keterangan Clint nih, ayah dari Hailey, ayah tiri Sean pergi ke kantor polisi dan meminta laptop yang disita untuk dikembalikan kepada Sean. Aku juga nggak tahu kenapa alasannya, tapi polisi tuh ngembaliin. Anehnya lagi guys, Sean ini yang terbukti mempunyai foto-foto pornografi anak tuh nggak ditangkap. Aku nggak tahu ya kenapa polisi tuh nggak nangkep atau mencurigai Sean atas kepemilikan foto-foto pornografi anak gitu yang dimilikinya. Karena maksudnya nggak harus dilihat dari kasus ini pun, Sean tuh sudah terbukti bersalah karena kepemilikan foto-foto pornografi anak kecil gitu. Kan berarti dia pedo ya, pedofil gitu dia. Ada indikasi, bukan ada indikasi lagi ya, terlihat emang pedofil aja gitu. Malah kepemilikan dari foto-foto tersebut tuh dihadirkan untuk juri persidangan sebagai bukti.
bukti. Jadi cuman dijadikan sebagai bukti aja, Sean-nya nggak ditangkap. Aneh ya. Pada tanggal 17 Maret 2011, pihak berwenang mendatangi rumah Billy untuk berbicara dengan Sean. Tapi sesampainya di sana, Billy yang menyambut polisi bilang kalau Sean ini tuh nggak ada di rumah. Tapi polisi nggak gampang percaya dong. Akhirnya dengan surat perintah yang mereka bawa, polisi memeriksa ke dalam rumah dan menemukan Sean sedang bersembunyi. Jadi Sean-nya sendiri tuh kayak nggak mau diketemuin gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia merasa tidak bersalah ya harusnya dia mau aja sama polisi kalau polisi mau ngobrol, ya nggak sih? Nah, karena terbukti sudah membohongi polisi, Billy ditangkap pada Juni 2011 dengan hukuman percobaan 90 hari dan setahun masa percobaan di wilayah Travis karena yaitu menyembunyikan keberadaannya Sean. Setahun setelahnya, hubungan Sean dan Billy berakhir hingga akhirnya Billy mulai percaya keterlibatan Sean dalam kasus anaknya yang hilang. Ya ampun ibu, orang mah udah curiga gitu ya dari kapan tahun ke si Sean ini udah curiga gitu. Tapi Anda baru curiga pas waktu udah putus gitu. Saking bucinnya ya kali ya. Nah guys, kasus Hailey Dan ini tuh termasuk kasus yang berjalan sangat-sangat lambat ya guys. Nah, apa alasannya? Aku bakal jelasin, so bear with me guys, cause this is gonna be a long one. Nah, setelah sekian lama kasus ini berjalan, pada tanggal 16 Maret 2013 ya guys, jadi udah berlangsung 3 tahun. Seorang pendaki gunung melaporkan bahwa dia menemukan mayat yang sudah tidak utuh lagi. Penemuan ini berjarak 20 mil dari kota Colorado, dekat dengan danau J.B. Thomas di wilayah Scurry. Yap, Scurry guys. Kalian inget kan waktu pas Sean dites dan dia keceplosan bilang di mana keberadaan Hailey di wilayah Scurry. Sama dengan penemuan mayat yang ditemukan oleh pendaki gunung ini, juga di wilayah Scurry. Nah, akhirnya jenazah itu dites lah ya untuk mengidentifikasi siapa nih mayat ini. Nah, dari hasil analisis DNA, jenazah tersebut teridentifikasi sebagai anak kecil yang sudah hilang 3 tahun lamanya. Yang selama ini orang-orang cari, yaitu Hailey Dan. Mayat itu adalah Hailey Dan. Akhirnya diketemukan setelah 3 tahun lamanya. Penyelidik mengatakan bahwa kemungkinan penyebab kematian Hailey ini adalah karena trauma benda tumpul sehingga menyebabkan luka dalam. However, penemuan jasad dari Hailey ini nggak cukup membuat pihak berwenang bisa menemukan pelaku secepat. Padahal, as I said before, dari tes poligrafnya aja udah kelihatan gitu ya si Sean ini yang waktu kelepasan itu, tapi tidak ada pergerakan dari polisi. Aku nggak tahu kenapa. Karena kasus ini tetap berjalan sangat lambat sampai pada tahun 2018 guys. Dari 2013 ke 2018, Clint, ayahnya Hailey, bilang nih ke media kalau dia tuh percaya anaknya diserang oleh either Sean sendiri atau even sama ibunya Hailey sendiri, yaitu Billie Jane, yang pasti dibantu oleh Sean. Saking gregetnya kali ya guys ayahnya Hailey, karena bayangin aja anaknya tuh hilang tahun 2010, ditemuin mayatnya tahun 2013, dan sampai tahun 2018 belum ada kemajuan dari kasusnya. Padahal udah ada bukti-bukti yang ini sebenarnya bisa loh gitu ditangkep gitu, tapi enggak. Jadi pasti greget banget lah itu. Makanya dia sampai berani ngasih statement gitu langsung ke media, bukan ke polisi lagi, bukannya tapi ke media gitu. Dia kayak ini pasti Sean, ini pasti Billie Jane ini dibantu sama Sean atau gimana gitu, karena ya saking gregetnya gitu ya guys. Bahkan ya guys, Clint itu sampai memohon-mohon ke polisi untuk segera menemukan pelakunya. Tapi ya tim investigasi ini bilangnya tuh membutuhkan petunjuk dan bukti lebih banyak untuk mengidentifikasi dan melanjutkan kasus ini. Nah, karena lambatnya kasus ini, Clint juga menjadi aktif di sosial media untuk menyuarakan keadilan untuk putri kesayangannya. Hingga pada suatu hari pada tahun 2019, ada seorang yang tidak dikenal alias Anonymous yang mengaku nih kalau dia tuh menemukan barang-barang milik Hailey di awal musim panas tahun 2011 kemarin. Saat itu Anonymous ini masih duduk di bangku sekolah, jadi dia tuh nggak terlalu memperhatikan berita mengenai Hailey. Karena itu juga lah dia tidak memberitahu polisi soal penemuannya. Clint menambahkan kalau orang tersebut, si Anonymous ini, menemukan barang-barang Hailey di lokasi yang saat itu sudah sering dilacak oleh polisi selama penyelidikan berlangsung pada saat itu. Agak suspicious ya guys, karena kalau misal nih lokasi barang-barangnya Hailey itu ditemuin di lokasi yang sering dilacak sama polisi, kenapa selama penyelidikan berlangsung tuh polisi nggak nemuin barang-barang itu?
Ya enggak sih, malah ditemuinya sama citizen gitu, sama yang bahkan nggak tahu kasus ini tuh ada gitu. Nah, Erica Morse selaku private investigator yang disewa secara pribadi oleh Clint sejak anaknya menghilang, bilang nih kalau sebenarnya dia tuh udah menemukan petunjuk dan langsung memberitahukannya kepada pihak berwenang. Tapi pihak otoritas di sana tidak membalas teleponnya ataupun sekedar memberitahukan info update tentang kelanjutan kasusnya kepada siapapun. Jadi ya kan mungkin saking gregetnya si Clint ini tuh meng-hire private investigator, detektif swasta gitu untuk mengusut kasus-kasus ini, untuk mencari petunjuk atau apapun itulah tentang kasus anaknya. Nah, waktu pas si Erica Morse, detektif swasta yang di-hire-nya ini menemukan petunjuk, dia langsung laporin ini ke pihak otoritas, pihak yang berwenang. Tapi polisi tidak meresponnya dengan baik gitu, bahkan setiap si Erica ini nelfon untuk menanyakan kelanjutan kasus dan sebagainya ya nggak diangkat teleponnya sama polisi ini. Nggak tahu kenapa ya, kok suspicious banget ya Pak, ya ampun. Erica juga menambahkan nih kalau polisi tuh seakan-akan diem aja gitu semenjak jasad Hailey ditemukan. Jadi nggak ada investigasi lebih lanjut. Ada lagi nih guys yang membuat publik curiga atas lambatnya kinerja polisi dalam hal mengusut kejahatan Sean Atkins ini. Pada bulan Oktober 2019, Erica menerima pesan nih dari beberapa wanita di sekitaran Texas yang mengaku telah dilecehkan secara online oleh pria yang bernama Casey. Erica yang menyadari kalau nama Casey ini adalah nama tengah dari Sean, langsunglah meminta para korban untuk mengiriminya video dan foto yang dikirimkan Sean kepada mereka. Dan bener aja guys, orang tersebut adalah Sean Casey Atkins. Nah, akhirnya Erica menemani salah satu korban wanita untuk melaporkannya ke kantor polisi atas pelecehan online ini. Tapi laporannya tuh ditolak oleh seorang petugas polisi dan malah si petugas polisi ini tuh menuduh wanita tersebut cuman mengarang cerita. Kenapa ya? Kok kayak yang melindungi Sean banget gitu ya, aneh. Nah, penolakan laporan tersebut mendorong Erica untuk membuat surat terbuka open letter bahwa bila Sean ini nggak segera ditangkap, maka pasti bakalan lebih banyak lagi korban-korban selanjutnya. Itu guys. Nah, 2 tahun berlalu semenjak surat terbuka itu diedarkan ke publik, tepatnya pada bulan Mei 2021, Erica mendapat kabar dari jaksa wilayah Mitchell County untuk mengadakan pertemuan dengannya dan juga ayahnya Hailey, Clint. Nah, di pertemuan itu, Erica dan Clint diyakinin nih kalau pelaku dari kasus Hailey akan tertangkap di bulan Juni. Dijanjiin nih. Hingga akhirnya, sesuai janjinya, setelah kurang lebih 10 tahun lamanya, Sean Atkins dijadikan tersangka yang bersalah atas menghilangnya nyawa Hailey yang pada saat itu berumur 13 tahun melalui tes DNA. Reaction from Colorado City tonight is emotional and also getting straight to the point. Sean Atkins is sitting in the Mitchell County Jail tonight charged for the murder of 13-year-old Hailey Dunn. She first went missing over 10 years ago. Sean juga dijatuhi denda sebesar $2 juta. Udah lah guys, bener lah. Seneng lah tuh guys. Kayak, wah akhirnya kejahatan terungkap, keadilan bisa didapatkan untuk Hailey gitu ya. Tapi the story doesn't end here guys. Keluarga, temen, bahkan orang-orang yang ikut mencari keadilan bagi Hailey itu yang tadinya seneng, gembira, terharu karena akhirnya keadilan didapat nih oleh Hailey setelah bertahun-tahun lamanya, harus menerima kabar yang sangat mengejutkan, yaitu Sean Atkins dibebaskan. We bring you a massive update tonight in the case of Hailey Dunn's murder. Charges have been dropped against Sean Atkins, the man accused of killing her. The update came from the Facebook page called Who Killed Hailey Dunn? The statement reads that the only thing we know right now is that the FBI highly recommended the prosecutors to drop the case. Now, we spoke with Clint Dunn, Hailey's father, who confirmed the information to us. He says Atkins will be released between now and July 7th from jail. Clint says he was told there was not enough evidence to take Atkins to trial. Setelah baru mendekam 2 tahun di penjara.
Oh my god guys, aku merinding banget. Aku merinding banget sumpah ini. Jadi Sean baru aja dibebaskan dari penjara pada bulan Juni tahun ini. Jadi tahun 2021, bulan Juni dia ditangkap, dijadikan tersangka. Dan bulan Juni tahun ini, tahun 2023, jadi baru banget ya guys, dibebasin. Si Sean ini dibebasin. Dia baru mendekam 2 tahun di penjara loh guys. Wah, kenapa kok bisa? Kok bisa dibebasin segitu gampangnya? Jadi alasannya itu tuh, pihak berwenang ini bilang kalau tidak ada cukup bukti dan saksi. Jadi menurut info yang aku dapat ya guys, si Sean ini tuh kan sebenarnya udah didakwa atas kasus penghilangan nyawa Hailey. Nah, dia tuh tinggal nunggu persidangannya. Jadi belum disidang nih guys. Jadi persidangannya itu tuh untuk mengkonfirmasi kalau dia tuh benar bersalah dan berapa lama nih dia bakal dihukum. Jadi sidangnya itu tadinya tuh bakal digelar di bulan Juni tahun 2022 kemarin. Tapi karena adanya penemuan informasi baru nih dari kasusnya, diundurlah persidangannya ke bulan April 2023. Oh, hampir kayak setahun gitu ya diundurnya. Nah setelah itu diundur lagi karena pihak pengacara dari Sean yang meminta kelanjutan. Aku nggak tahu kelanjutan di sini tuh kelanjutan apa, tapi mungkin kayak kelanjutan dari informasi yang ditemukan kemarin atau gimana, aku nggak tahu. Nah terus pada akhir bulan Mei kemarin, keluarga Hailey diberitahukan kalau Sean dan tim pengacaranya tuh menolak permohonan kesepakatan yang akan menjerumuskan Sean ke dalam penjara selama 30 tahun. Nah si kesepakatan ini tuh ditolak sama Sean dan tim pengacaranya. Nah setelah itu pada bulan Juni Sean tiba-tiba dibebaskan. Bilangnya karena kurang saksi dan bukti itu. My god, stres gitu ya. Entahlah, aku speechless guys. Erica Morse mengatakan nih bahwa jaksa membatalkan dakwaan Sean atas permintaan dari FBI. Dan Sean dibebaskan tanpa prasangka. Yang artinya Sean tuh bisa ditangkap dan didakwa lagi atas kasus yang sama ataupun kasus yang berbeda. Tapi tetap aja ya guys, walaupun si Sean ini bisa ditangkap lagi, tetap aja kayak kenapa harus dibebasin gitu guys. Padahal kan udah kayak bener-bener ada buktinya gitu, tapi kok dibebasin? Sampai saat ini aku belum menemukan info terbaru nih tentang kelanjutan dari Sean Adkins ini guys. Yang pasti menurut Erica, pembebasan Sean ini tuh sangat mempengaruhi kondisi Clint. Karena sejak saat anaknya menghilang, Clint tuh udah terkena 2 kali serangan jantung. Nah apalagi Clint juga sekarang mempunyai seorang anak perempuan yang tahun ini berumur sama dengan Hailey saat dia menghilang, yaitu umur 13 tahun. Aduh aku merinding, aku gak tahu kenapa aku merinding. Dan ini tuh membuat anak Clint dan Clintnya sendiri gak tenang karena sekarang kan Sean bisa berkeliaran lagi dengan bebas gitu. Kasian banget guys, kayak ayahnya yang udah mulai berdamai, yang udah mulai tenang, malah dibebasin. Yang udah mulai berdamai malah sekarang dibuat gak tenang lagi gitu sama hasil dari keputusan jaksa ini. Nah menurut kalian gimana nih guys? Apakah keputusan jaksa yang membebaskan Sean karena katanya yang kurang bukti ini tuh sudah cukup adil untuk keluarganya Hailey? Atau menurut kalian bukti-bukti yang sudah ditemukan sebelumnya gak bisa membuat Sean dikatakan sebagai pelakunya? Jangan lupa komen pendapat kalian di kolom komentar ya. And I think that's all for today's case ya guys. Semoga apa yang aku ceritain ke kalian bisa kalian ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga juga Hailey dan keluarganya bisa segera mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap sekitar kalian ya guys, agar nggak ada lagi nih Hailey dan lainnya. Oke guys, segitu aja dari aku. Don't forget to subscribe, share, dan like supaya aku tambah semangat bikin videonya. Thank you for watching. Bye!